Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur sekali saya bisa ada di tempat ini. Saya baru pertama kali di ibadah di tempat ini. Kalau di Malang sudah 2 kali ya, Senopati sudah 2 kali. Yang pertama tahun 2016, 2 tahun lalu ya, 2017. Dan hari ini saya bersyukur bisa ada dengan Bapak Ibu di sini dan baru pertama kali di Swiss Bell ini ya. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Pak David, Gembala Rayon 2. Saya terisap di dalam pelayanan Pak David di Rayon 2 sudah kurang lebih 8-9 tahun bersama dengan Gembala Saudara Pak Aven, kita sama-sama di sana. Kemudian Pak Aven adalah orang yang luar biasa ya, dipakai Tuhan. Saya bersyukur anak muda yang sangat berapi-api dengan Tuhan. Saya lama sekali sudah ketemu dia dan saya bersyukur. Terima kasih untuk staf pengembala di tempat ini. Ya, saya bisa ada di sini. Saya Frans Homalesi, saya dari Kupang. Kalau asal kelahiran saya Ambon, cuma tugasnya di Kupang. Dan saya sudah tugas di Kupang lebih kurang 19 tahun di sana. Saya datang dengan istri saya, hamba Tuhan juga Rita. Saya punya 3 anak. Yang pertama perempuan masih kuliah di Jakarta, yang kedua laki-laki di Jakarta kuliah, dan yang ketiga ini masih bontot SMA. Jadi saya ajak ikut ya. Nanti sore ini dia harus kembali ke Kupang ya, masih SMA kelas 2. Puji Tuhan, saya punya latar belakang pendidikan, saya medis, saya dokter anestesi. Saya ditangkap Tuhan pada waktu saya masih berkarya di PNS sebagai direktur rumah sakit. 8 tahun yang lalu Tuhan tangkap saya harus masuk dalam pelayanan dan saya tinggalkan PNS saya minta pensiun dini dari PNS dan saat ini saya masih berkarya di luar sebagai dokter anestesi di Rumah Sakit Siloam Kupang. Saya masih ngajar di Fakultas Kedokteran Undana. Tapi saya adalah gembala sidang di GBI Kupang Baru di Kupang. Nomor 1 kita dahulukan Tuhan. Tuhan luar biasa. Nah tadi pagi di ibadah yang pertama saya sudah bagikan tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Penting sekali, itu harta yang terindah dalam hidup saya adalah penyertaan Tuhan. Saya sudah kasih cerita tadi kesaksian bagaimana Tuhan menyertai hidup saya yang mengubah semua pelayanan hidup saya. Dan pada ibadah yang kedua sini, saya mau bicara tentang proses Tuhan. Dia akan menyertai kita, tapi dia akan memproses kita. Tuhan akan memproses kita. Kita langsung lihat Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini jadi favorit saya. Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja berarti kita harus bekerja. Kita tidak mungkin minta aja Tuhan, Tuhan bagianku mana Tuhan. Firman Tuhan bilang Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja berarti kita harus bekerja. Tadi sahabat saya bilang, Pak ringnya sudah 4 masih berapi. Saya akan terus berapi-api untuk Tuhan. Saya akan terus bekerja untuk Tuhan. Kalau saya tidak bekerja bagaimana Allah turut bekerja? Kita harus bekerja, itu poin pertama. Karena firman Tuhan bilang Allah turut bekerja. Kalau kita tidak bekerja maka dia tidak bisa bekerja dalam kita. Ya. Allah turut bekerja bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan kita, untuk kebaikan bagi kita. Kita harus tahu itu betul bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, poin ini kita harus lihat baik-baik. Bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan? Apakah cuma bilang Yesus I love you atau di stiker di mobil kita tempel Yesus I love you itu kita sudah didapati orang mengasihi Tuhan? Bukan itu. Yohanes 14 ayatnya 21. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Ini Tuhan Yesus bilang. Jadi kita bukan saja pintar firman, tapi kita pintar untuk melakukan firman itu. Itu yang Tuhan mau.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau Tuhan menyatakan dirinya pada kita, pasti dia menyertai kita. Kalau dia menyertai kita, kita akan selalu dalam hadirat Tuhan. Ini poin-poin yang harus kita pegang. Ya, ini penting sekali bagi kita. Soal mengasihi Tuhan, ini dasar yang paling penting. Tapi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Kita harus kenal siapa Tuhan kita, baru kita bisa mengasihi Dia. Tuhan Yesus waktu dia bangkit, dia cepat-cepat cari Petrus. Dia tanya Petrus sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan. Walaupun kalau kita pelajari secara dalam, arti yang Tuhan sampaikan, pertanyaan pertama bukan kasih sembarangan. Tapi Tuhan bicara soal agape, agapao. Simon, apakah engkau agapao terhadap aku? Apakah engkau mengasihi aku sama seperti aku mengasihi engkau? Soal kasih Allah. Simon tidak bisa melakukan itu, Petrus tidak bisa melakukan itu. Petrus cuma bisa, aku phileo terhadap engkau. Aku mengasihi engkau sama seperti aku mengasihi rekan-rekan teman-temanku. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali dia tanya tentang agapao. Apakah engkau mengasihi aku? Simon bilang, ya aku mengasihi engkau. Hanya sebatas mengasihi sesama manusia. Kasih Allah tidak bisa Simon lakukan. Itulah untuk ketiga kali Yesus tanya dia, bukan lagi dalam agape. Kalau kita lihat itu secara mendalam. Kasih diterjemahkan dalam Alkitab kita cuma kasih. Tapi kalau itu dilihat di bahasa aslinya, yang pertama, kedua itu agapao. Yang ketiga beritanya tentang phileo. Tapi terlepas dari itu, soal mengasihi Tuhan ini penting. Untuk apa? Tuhan bisa melepaskan domba-dombanya. Bapak Ibu, kalau kita ada dalam pelayanan, jemaat ini bukan punya kita. Ini punya Tuhan. Kita cuma dipercaya untuk mengembalakan domba-dombanya. Karena kita didapati orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti pegang perintah dan lakukan. Tuhan percaya itu, Tuhan gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa hal ini penting sekali bagi Tuhan Yesus? Karena ada komitmen antara Yesus dengan Petrus. Suatu ketika pada waktu Petrus dan Yesus dan murid-muridnya jalan di Kaisarea, di Filipi, Yesus tanya pada mereka soal pengenalan akan Tuhan. Coba kalian murid-murid dengar orang luar bilang tentang anak manusia itu siapa? Tentang aku itu siapa? Lalu Petrus bilang, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Nabi dan lain sebagainya. Engkau adalah Yeremia. Yesus tidak komentar tentang apa kata orang. Itulah hebatnya Yesus. Kita harus belajar dari langkah Yesus. Kalau kita hari-hari ini banyak, mungkin di luar sana orang mengatakan yang lain-lain yang bukan tentang kita, jangan komentar. Yesus tidak komentar apa kata orang, tapi Yesus tanya murid-murid, tapi menurut kalian, aku ini siapa? Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dengar ini. Satu komitmen, satu hal yang Petrus sampaikan, itu yang menggugah hati Yesus. Yesus bilang, bukan engkau yang katakan, tapi itu Bapa di surga yang mengatakan itu. Lalu dia bilang apa? Di atas batu karang ini aku akan membangun umatku yang alam maut tidak bisa menguasainya. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Kalau tidak ada janji ini, Yesus tidak buru-buru bangkit cari Petrus. Karena ada komitmen antara Yesus dengan Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun umatku. Kalau tidak kita tidak ada sampai saat ini. Petrus sudah menyangkal dia 3 kali pada masa sengsaranya Yesus. Tapi dia bangkit bukan cari Petrus untuk marahi Yesus, marahi Petrus, tapi dia cari Petrus untuk dia ingatkan itu. Di atas batu karang ini aku akan membangun umat. Itu pentingnya pengenalan akan Tuhan, pentingnya kita mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa rencana Tuhan dalam setiap hidup kita, kita harus tahu. Apa yang Tuhan mau dalam setiap pelayanan kita, secara pribadi kita dengan Tuhan kita harus tahu. Bagaimana kita tahu? Bapak Gembala Pembina bilang, tanya Tuhan.
Tanya dia karena dia yang menciptakan kita. Tanya Tuhan. Nah saya mau bilang untuk kita semua, bagaimana kita tanya Tuhan kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Intim lewat apa? Lewat doa, pujian, penyembahan. Itu yang harus kita selalu ada. Ya, karena Yesus bilang di akhir zaman ini aku akan kembali membangun pondok Daud. Pondok Daud bicara bukan gedung, tapi itu bicara soal doa, pujian, penyembahan, unity dan bersama-sama. Siang dan malam. Harus itu yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita didapati sebagai orang yang intim dengan Tuhan? Coba kita pertanyakan itu pada setiap diri kita sendiri. Kapan terakhir saya pribadi berdoa untuk Tuhan? Kapan terakhir secara pribadi saya memuji Tuhan? Kapan secara pribadi terakhir saya menyembah Tuhan? Supaya kita bisa mengoreksi diri kita bahwa kita didapati adalah orang yang intim dengan Tuhan. Kita harus tahu, setiap kita dalam hidup ini kita harus tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Terlalu tinggi rencana Tuhan untuk setiap kita. Pikiran Tuhan tidak bisa diselami dengan akal pikiran kita. Terlalu tinggi. Tuhan sudah bilang, katakan itu buat kita. Lalu dia bilang apa? Rancangan-rancangan apa tentang kita yang ada pada dia tahu. Tuhan tahu. Ada di mana? Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan kita untuk kita punya masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Kita harus tahu bahwa Tuhan, rancangan-rancangan apa yang rancangan kita yang ada pada Tuhan itu rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarmu. Bapak Ibu, bukankah ini jaminan yang luar biasa? Jaminan dari Tuhan untuk kita. Ya, suatu garansi ya, Tuhan buat untuk setiap orang percaya, untuk anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Nah siang hari ini kita mau belajar daripada satu kisah yang saya ambil di Perjanjian Lama. Ya. Bagaimana Tuhan bisa berjalan bersama orang ini. Bagaimana Tuhan bisa menyertai orang ini. Bagaimana hidupnya berkenan di hati Tuhan. Supaya kita belajar daripada anak muda ini. Saya melihat hari ini sepertinya kita ibadah youth ya. Anak muda semua, hampir semua. 90% muda ya. Mungkin tinggal saya dengan Pak Pendeta aja yang sudah tua. Yang lain semua anak-anak muda, luar biasa. Ya. Nah, kita lihat daripada satu tokoh anak muda ini, itulah saya mau bicara soal anak muda ini. Ya, kita bicara soal Yusuf. Yusuf dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada banyak bicara. Tapi kali ini kita mau bicara tentang Yusuf, anaknya Yakub. Anak yang ke-11 dari Yakub dan Rahel. Ya. Kita belajar Yakub itu Israel ya. Nanti kita akan lihat dalam Kejadian 37, 38 itu mengenai Yehuda, enggak usah 39, 40, tapi enggak usah dibuka, nanti dilihat di rumah. Yusuf anak yang ke-11 dari Yakub dan Rahel. Kalau kita tarik sedikit ke depan, kita lihat asalnya pada saat Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Abraham dengan Sarah melahirkan Ishak. Lalu Ishak dengan Ribka melahirkan dua yang sudah berselisih dari dalam kandungan, yaitu Israel, Yakub dan Esau. Yang sudah berebut-rebut dari dalam kandungan. Ya, kita lihat kisah ini. Nah, kisah Yusuf yang kita perhatikan, apa pekerjaannya Yusuf? Yusuf adalah penggembala domba. Dia mengembalakan kambing domba bersama kakak-kakaknya. Anak Yakub yang ke-11 ini. Kita lihat kisah ini pada saat dia usia 17 tahun. Ya. Kebiasaan daripada Yusuf, dia suka melapor. Tapi bukan melapor, bukan jelek. Karena dia tidak bisa kompromi dengan ketidakbenaran. Kakak-kakaknya di luar kalau berbuat hal-hal yang tidak berkenan,
Dia pulang, dia lapor bapaknya, Yakub. Jadi di kalangan keluarga, di kalangan saudara-saudara, Yusuf ini dikenal sebagai tukang lapor. Ya, dia dikenal sebagai tukang lapor. Karena apa? Dia punya integritas yang tinggi. Dan Israel, Yakub sangat mengasihi dia. Di antara saudara-saudaranya, kenapa Yusuf begitu dikasihi sama Yakub? Karena dia lahir di masa tuanya Yakub. Baru dari istri yang Yakub cintai, Rahel. Ya. Dia anak kesayangan Yakub sehingga dia diberikan jubah yang indah. Jubah itu bicara tentang otoritas. Dia diberikan otoritas yang lebih, si Yusuf ini. Dan ini yang membuat saudara-saudaranya makin membenci dia, makin tidak suka dengan dia. Apalagi suatu ketika Tuhan taruh visi pada Yusuf. Kita lihat ayatnya yang ke-7. 37 ayatnya yang ke-7. Dia cerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dibilang suatu ketika mereka di ladang, ya, lagi mengikat berkas-berkasnya, lalu berkas gandumnya tuh berdiri tegak dan berkas saudara-saudaranya sembah. Dia punya berkas. Ini kakak-kakaknya yang sudah usia di atas dia. Mereka jadi tambah marah tentang dia. Mereka bilang, kamu mau jadi raja atas kita ya? Bukan itu saja, ini visi yang Tuhan taruh pada Yusuf. Kita lihat ayat yang ke-9, dia dapat mimpi satu lagi. Lalu dia mimpikan pula bahwa diceritakan pada saudara-saudaranya, dia bermimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia. Bapaknya pun tegur dia. Bapaknya bilang, masa kamu bilang bahwa Bapak harus nyembah kamu? Tapi dia tidak takut menceritakan visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia sampaikan untuk itu. Ini gelar yang baru, bukan saja tukang lapor, yang kedua gelar sarjana yang baru untuk Yusuf, apa? Tukang mimpi. Tukang lapor, tukang mimpi, ya. Dapat gelar baru. Suatu ketika Yusuf disuruh ayahnya untuk pergi melihat saudara-saudaranya, karena Yusuf ini anak rumahan, selalu tinggal dengan bapaknya di rumah. Dikasih jubah yang indah. Satu ketika dia suruh pergi kontrol saudara-saudaranya di padang belantara yang lagi gembalakan kambing domba. Pada saat mereka melihat dia, ya, mereka bilang apa? Lihat tukang mimpi datang. Lalu mereka sepakat untuk membunuh dia. Tapi Tuhan sudah taruh visi untuk dia tadi. Tuhan sudah taruh visi bahwa dia nanti akan memerintah Mesir. Bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia. Malah bapaknya, matahari, bulan, dan bintang akan menyembah dia. Itu visi Tuhan untuk dia. Dan mereka sudah sepakat untuk membunuh dia, membunuh Yusuf ini. Tapi kita lihat penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf. Lewat apa? Lewat Ruben, kakak yang pertama. Lewat Yehuda, dan lewat sumur tua. Waktu mereka sepakat membunuh Yusuf, Ruben bilang jangan bunuh dia. Untuk apa? Dia juga masih saudara kita. Buang aja dalam sumur itu. Lalu mereka lucuti jubahnya. Jubah Yusuf harus dilucuti. Karena itu jubah yang diberikan bapaknya, otoritas yang diberi bapaknya. Tidak mungkin dia memerintah Mesir dari Kanaan. Tidak mungkin dia memerintah Mesir dari rumah Yakub. Jubah itu, otoritas itu harus dilucuti. Ini proses Tuhan, Bapak Ibu. Dia dilucuti jubahnya dan dilempar ke dalam sumur tua. Sumur, depannya tembok. Kiri tembok, kanan tembok, belakang tembok. Tidak ada pengharapan. Satunya pengharapan cuma ke atas. Yusuf cuma berserah pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 bilang itu pasti diberkati. Dan Yusuf melakukan itu. Tidak ada harapan lain yang dia bisa berserah hanya untuk Tuhan. Itu Yusuf. Lalu Yehuda bilang, daripada dia dalam sumur, lebih baik jual dia. Pada itu orang Median ada lewat. Ya caranya Tuhan, lewat Ruben, lewat Yehuda, ini supaya Yusuf tidak mati. Lewat sumur tua. Bapak Ibu, kalau saat ini kita ada dalam sumur kehidupan kita, jangan merontak. Kita lagi di proses Tuhan. Proses Tuhan itu bukan hukuman, tapi Tuhan mau supaya kita naik ke level yang lebih tinggi. Kalau saat ini kita masuk dalam proses Tuhan, jangan merontak.
Andalkan Dia yang di atas, andalkan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Yehuda bilang jual dia untuk orang Midian. Caranya Tuhan membawa Yusuf makin mendekat ke istana. Sampai di Mesir orang Midian jual dia untuk Potifar. Potifar adalah penjaga istana, pengawal istana raja. Lihat caranya Tuhan. Yusuf makin hari makin mendekat ke istana. Walaupun sebagai budak yang dijual. Ya. Ini caranya Tuhan. Dia makin mendekat ke istana. Yusuf dijual orang Midian kepada Potifar dan dia di Potifar cara Tuhan. Yusuf makin dekat dengan istana, sekarang kita lihat dia di rumah Potifar. Dia akan masuk dalam proses Tuhan yang berikutnya. Ya. Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Itulah saya bilang pentingnya penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama kita, kita jadi kesukaan orang. Kita bukan datang orang bilang, wah dia lagi. Tapi kita, aduh mari kamu datang, syukur kamu datang. Karena ada Tuhan. Kita lihat di ayat yang kedua. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, ayat yang kedua tadi, ayat yang kedua. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di tuannya, dia diberikan kuasa. Dan rumah tuannya itu diberkati. Rumah orang Mesir itu diberkati. Tapi masalah baru yang datang, masalah istri Potifar. Ibu Potifar ini selalu mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Untuk berselingkuh dengan dia. Yusuf ganteng, 17 tahun, imut-imut ganteng. Mungkin seperti saya waktu muda ya. Waktu muda sekarang sudah enggak ya. Berkali-kali bukan sekali. Terus ibu Potifar rayu dia. Dia punya integritas, dibilang tidak. Itu dosa. Dia punya integritas, tidak, itu dosa. Dia selalu mengelak, dia selalu menolak, tidak mau. Dia tidak kompromi dengan ketidakbenaran. Sampai pada ayatnya yang ke-11. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang seisi rumah itu tidak seorang pun dalam rumah itu. Nah di sini di ayat ini dan selanjutnya, Yusuf punya baju sempat terbuka. Karena bajunya Yusuf ada di tangan ibu Potifar. Saya pikir mungkin, tapi tidak bilang, tapi Yusuf terlena. Begitu dia sadar, dia lari keluar. Nah di situ ibu Potifar ini fitnah. Bahwa dia yang mau menyerang ibu Potifar. Tapi ini di pihak lain, fitnah dari ibu Potifar membawa Yusuf masuk ke istana. Yusuf ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Tadi dia di rumah Potifar, masih di samping istana. Sekarang dia sudah masuk ke istana. Tapi di penjara bawah tanah. Tapi sudah di istana. Kita lihat caranya Tuhan. Sekarang dia sudah masuk di penjara bawah tanah di istana. Yang di atasnya istana tapi dia di bawah penjara. Tahanan raja di istana. Bagaimana caranya Tuhan supaya dia bisa naik dari tahanan penjara di bawah istana ini. Dia bisa naik ketemu raja di atas. Berarti dia punya jubah penjara ini harus dilucuti supaya dia dikasih jubah yang baru sama Tuhan. Tapi orang Yusuf yang Tuhan selalu menyertai dia, kita lihat ayat yang ke-21. Ayat 21, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Di mana dia ditempatkan, dia menjadi kesukaan orang. Dia menjadi anak kesayangan kepala penjara di sana. Ada sukacita di sana. Singkat cerita dia ketemu sama dua juru minum. Dua pelayan raja, yaitu juru minum dan juru roti yang lagi dihukum sama raja. Nah ini cara Tuhan. Supaya bagaimana Yusuf bisa naik ke atas. Dulu karena mimpi dia dilucuti jubah indahnya yang diberikan bapaknya, dilempar ke dalam sumur. Sekarang karena dia menerka, dia menerjemahkan mimpi Firaun, dia diangkat dari penjara, naik ketemu sama raja di atas. Hanya dengan visi, dengan mimpi yang Tuhan kasih. Suatu ketika dia menerjemahkan juru minum dan juru roti ini punya mimpi yang ditahan. Juru roti dia dua-dua benar, juru roti digantung, juru minum
diselamatkan. Lalu dia pesan sama juru minum, sebentar kalau kamu sudah dibebaskan, jangan lupa apa saya dibawa. Saya ini tidak berdosa, saya difitnah sama Ibu Potifar. Ini bukan dosa saya. Ini diperhitungkan Tuhan. Dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan juru minum. Entar kalau kamu sudah kembali pada tugas yang lama dekat dengan raja, tolong bisi-bisi sama raja, bilang-bilang sama raja. Bahwa saya dibawa ini bukan dosa, tapi ini karena fitnah. Dia mulai mengandalkan manusia, dia mengandalkan juru minum. Tuhan lupakan dia 2 tahun dalam penjara. Ya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tahu sebabnya. Yusuf mulai mengandalkan manusia di Kejadian 40 ayat 14. Lalu dia dilupakan Tuhan selama 2 tahun dalam penjara. Jangan main-main dengan Tuhan. Dia tidak mau. Yeremia 17 ayat 5, kalau kita mengandalkan manusia itu terkutuk bagi Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati, bukan akan diberkati, pasti diberkati. Nah Tuhan tidak mau kompromi dengan hal-hal seperti itu. Nah hari ini kita lihat proses kehidupan Yusuf, bagaimana dia diproses dari sumur tua, dijual makin dekat ke istana, ke rumah Potifar. Dia lolos lagi dari rumah Potifar, tapi dia masuk ke istana dalam penjara. Dan bagaimana dia dilucuti jubah penjaranya dan naik ketemu raja. Karena dia bisa mengartikan mimpi raja. Dengan mengartikan mimpi raja, dia itulah kalau Tuhan tidak bawa dia ke istana, bagaimana dia bisa menyampaikan, bagaimana visi Tuhan itu bisa terlaksana. Dia harus mimpin Mesir, harus dari istana raja, bukan dari rumah bapaknya Yakub. Visi Tuhan tergenapi. Ya. Apa yang kita bicarakan pada hari ini dari kisah ini? Yusuf orang mengandalkan Tuhan. Yusuf hidup tidak neko-neko. Dia tidak bisa kompromi dengan ketidakbenaran. Walaupun dibilang tukang lapor, dia tetap menjalankan itu. Ya. Dia tidak bisa, dia punya integritas dan tidak kompromi dengan ketidakbenaran. Dia tidak lari dari proses Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini, kalau kita masuk dalam proses Tuhan, dadakan, lalu lari. Kita lagi, ujian ulang lagi. Jangan lari dari proses Tuhan. Anak-anak muda dengar, jangan lari dari proses. Kalau hari-hari ini saudara harus masuk dalam sumur kehidupanmu, masuk, andalkan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, andalkan Dia. Dan semua yang hadir di siang hari ini, dalam perjalanan kehidupan kita, kita mau pegang spirit daripada Yusuf. Kita mau belajar dari apa yang Yusuf kerjakan, apa yang Yusuf lakukan. Supaya kita didapati sebagai orang-orang yang takut Tuhan, yang andalkan Tuhan. Tidak kompromi dengan ketidakbenaran dan berani menjalani proses Tuhan. Mari WL dan Singers bisa kembali ke depan. Ya. Dan setiap orang percaya, kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam link kehidupan kita, segala sesuatu macam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Ya. Mari WL dan Singers bisa ke depan. Pemusik juga. Dan pesan saya buat kita semua di siang hari ini, bahwa kasih Allah, kasih setia Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Terkadang kita pikir, wah apakah Allah mengasihi kita seperti apa? Saya mau katakan Bapak Ibu, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah ada timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita rancangkan, itu disediakan Tuhan bagi kita. Itu disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Saya mau katakan untuk jemaat di siang hari ini, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita naikkan pujian. Sekalipun Aku dalam lembah gelap
sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya Aku atasku melihat kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk isi hati Tuhan. Supaya kalau kami ada dalam proses Tuhan, kami tidak berontak. Kami tidak lari dari prosesmu Bapak. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk hati Tuhan. Kami hari ini mau belajar dari Yusuf Tuhan. Kami mau taat. Kami mau taat Bapak. Kami mau dengar-dengaran pada otoritas kami. Kami mau taat pada firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua. Kalau kami sudah tahu, tidak boleh lari dari proses Tuhan. Biar Roh Kudus ingatkan kami supaya kami bisa melakukan itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau berharap hanya untuk Tuhan Yesus. Kami cuma mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati umat-Mu di tempat ini. Berkati semua yang melayani di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Terima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu Bapa. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan.